Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Yang terhormat Bapak Jauhar Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi. Yang saya hormati teman-temanku semua kelas PBAC yang saya banggakan. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini dalam makalah kita yang berjudul Faktor-faktor dalam pembelajaran bahasa kedua. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah faktor-faktor dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama adalah faktor motivasi. Motivasi sendiri yaitu sebuah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi, atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa ada asumsi bahwa seseorang yang dari dalam dirinya itu ada keinginan, ada dorongan, tujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam mempelajari bahasa kedua ini, maka dia akan lebih berhasil daripada seseorang yang mempelajari sesuatu tanpa adanya keinginan dari diri sendiri. Kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi integratif dan fungsi instrumental. Motivasi akan berfungsi integratif bila keinginan atau dorongan dalam mempelajari bahasa kedua tersebut dikarenakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. Sedangkan fungsi instrumental akan muncul bila motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat seperti memperoleh pekerjaan, mobilitas sosial, atau yang lainnya. Kemudian lanjut faktor yang kedua yaitu faktor usia. Ada anggapan umum yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa kedua, anak-anak akan lebih berhasil daripada orang dewasa. Namun, hasil penelitian mengenai faktor pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan bahwa dalam hal pemerolehan, tampaknya faktor usia ini tidak terlalu berperan. Sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Kemudian dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan. Bahkan banyak di antara mereka yang bisa mencapai pelafalan sama seperti penutur. Sedangkan orang dewasa lebih cepat menguasai sisi morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Yang terakhir, hasil akhirnya anak-anak selalu lebih berhasil daripada orang dewasa meski anak-anak tidak secepat orang dewasa. Baik, selanjutnya saya sendiri Agung Ridho Nur Zaman dengan NIM 22191131 ingin menyampaikan mengenai faktor-faktor pembelajaran bahasa kedua, yaitu ada faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa karena beberapa faktor yang memang telah dipersiapkan dan diadakan secara sengaja. Tentu saja hal ini harus pula didukung lingkungan dan lokasi belajar yang memadai atau mendukung di samping hal-hal teknis, hal-hal yang bersifat teknis yang telah diuraikan tadi. Jadi faktor penyajian formal itu sangat penting juga dalam proses pemerolehan bahasa. Selanjutnya yaitu ada faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa telah lama berpendapat bahwa bahasa pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua dengan baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bahasa pertama itu bahasa ibu atau bahasa yang lebih dahulu dipakai adalah pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Nah,
Jadi ketika kita ingin belajar, nah faktor bahasa ini juga sangat penting karena merupakan bahasa ibu atau bahasa yang lebih dipakai dahulu. Mengenai faktor lingkungan, menurut Garden, lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam proses belajar. Terus yang selanjutnya ada Dulay Bird Carlson tahun 1987 menyimpulkan bahwa lingkungan alamiah mempunyai kemampuan yang kuat dalam proses pemerolehan bahasa. Jadi pada intinya faktor lingkungan itu sangat berperan besar dalam keberhasilan anak untuk memperoleh bahasa. Dengan contoh, misal di lingkungan kita kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Misal di Kampung Pare kan rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Jadi secara otomatis kita akan menggunakan bahasa Inggris. Misal juga di pondok kita mewajibkan menggunakan bahasa Arab, maka secara otomatis juga dengan keseharian kita akan menggunakan bahasa Arab itu sendiri karena mengikuti lingkungan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.